ya. Oke, karena sekarang kita sudah berbicara apa ya, program, artinya programnya tuh nggak berdiri sendiri. Sekarang kita bisa pecah-pecah gitu ya programnya. Maka kita juga akan berbicara tentang lokal dan global gitu. Ya, karena sekarang kita main-mainnya bukan cuma di dalam satu program aja nih gitu. Tapi sekarang kita sudah mulai besar gitu ya, mulai kompleks sedemikian rupa sehingga saya pecah-pecah gitu. Saya tidak membuat satu program hanya satu program besar, karena kalau satu program besar itu nanti pusing ya, terutama maintenance-nya, maka saya akan pecah-pecah gitu ya. Plus kalau pecah-pecah itu enaknya kalian bisa bekerja dalam satu tim gitu. Misal gitu ya, yang saya kasih contoh tuh misalnya apa? Misalnya nyari luas tabung gitu ya. Nanti ada bagian ada satu orang yang khusus dia nyari luas lingkarannya aja gitu. Nanti ada satu orang yang khusus cari atau bikin yang luas selimutnya aja gitu. Nanti ada satu orang yang bagian masang-masanginnya lah gitu, bikin program utamanya. Jadi bisa dipecah tuh bertiga gitu, ya. Jadi pekerjaannya lebih ringan. Tentu saja kalau cuma luas tabung mah kecil ya, tapi nanti pada kenyataannya ketika kalian sudah lulus dari kuliah gitu ya, sekarang udah nggak ada lagi ya modelnya single fighter gitu. Biasanya kita bekerja dalam tim, plus biasanya kita juga nggak tidak mengerjakan mulai dari scratch gitu, mulai dari kosong tuh nggak ada. Ya. Biasanya kita ambil dari program lain, dari kode orang lain yang isinya adalah subprogram gitu ya. Nah kemudian kalian pakai untuk keperluan kalian gitu. Kalian bisa memodifikasi, kalian bisa pakai ulang apa ya tambal sulam gitulah ya. Jadi tidak benar-benar dari scratch gitu. Jadi kemampuan kalian menulis itu tentu saja penting, menulis kode ya, menulis algoritma gitu ya, tapi juga kemampuan membaca kalian kalau untuk sekarang itu jauh lebih penting. Ya, kalian harus bisa baca codingan orang lain, kalian harus bisa baca algoritma orang lain gitu ya. Kalian harus bisa baca, oh ini subprogram ini saya bisa pakai, kemudian saya bisa tempel di program yang besar saya sehingga saya tidak perlu bikin dari awal gitu ya. Oke. Nah tadi karena kita sudah bekerjanya di banyak tempat gitu ya, maka wajar kalau kita berkenalan dengan sesuatu yang namanya lokal sama global. Lokal tuh artinya ya dikenalinya di lingkup kita aja gitu. Sementara kalau global ya, kan ini ya kebayang ya, kalau global tuh artinya seluruh dunia tahu gitu ya. Semua orang tuh tahu gitu. Kalau dalam kasus kita semua subprogram kenal. Sementara kalau lokal itu ya dia hanya dikenalnya lokal di subprogram yang bersangkutan saja gitu ya. Oke? Ini bahasa bagus ya gitu ya, kalian bisa baca gitu ya. Tapi kira-kira arti dari variabel global dan lokal ya seperti tadi ya. Oke. Nah, ini contohnya plus saya mau meng-highlight yang saya tambah. Saya asumsikan kalian sudah punya sudah punya slide ini kan ya, sudah punya slide ini. Coba saya nggak tahu ada berapa orang yang sudah baca, tapi kalian bisa spot nggak apa yang saya tambahkan dari slide aslinya. Coba dibaca program contohnya. Apa yang saya tambahkan di sana? Supaya beneran bacaan ya. Ada yang saya tambahkan atau malah nggak ada? Atau mungkin kalian malah bilang, Bu, Ibu mah nggak nambahin, malah ngurangin. Itu kan kalau di slide kan sebelah kanannya ada itunya gitu ya. Ada tulisannya gitu. Oke, jadi ini saya sengaja yang lainnya ditutup gitu ya, dihilangkan supaya kalian fokus yang kiri atas dulu aja. Nah, kalau misalnya kalian hanya lihat di slide yang kiri atas, coba lihat apa yang beda. Tambah globalnya, kamus global. Oke, di kamus ya. Ada penambahan global gitu. Kenapa saya tambahkan? Karena gini, kalau yang di slide itu
kita jadi tidak mungkin menulis variabel lokal di program gitu, di program utama gitu. Padahal sebenarnya program utama itu kita bisa bikin variabel lokal juga gitu. Ya. Tapi kalau di slide itu semuanya dianggap global. Jadi nanti saya nggak tahu ya, tapi mungkin ada kasus-kasus di mana kalian tuh pengen nulis variabel lokal di program gitu ya. Misalnya di program contoh nih. Program contoh saya pengen bikin nih variabel lokal gitu. Nah, sekarang tuh nggak mungkin gitu kalau misalnya tulisannya cuma kamus aja. Walaupun sebenarnya ya namanya pseudocode itu nggak ada yang benar-benar standar gitu ya, yang bakunya tuh bener nggak ada gitu. Makanya dia kan nggak ada compilernya ya sebenarnya. Jadi yang standar tuh yang benar-benar harus gitu tuh nggak ada gitu ya. Jadi ada juga yang nulisnya gini misalnya ya. Misalnya saya mau nulisnya gini kamus misalnya, saya punya A integer gitu ya. Ada juga yang nulis gini misalnya. Ini ditulis ini oh ini global variable gitu. Kemudian nanti kalau ada lokalnya saya misalnya punya B gitu ya, bilangan real, terus saya di sini saya bilang ini adalah lokal variabel. Ada juga yang nulis begitu gitu ya. Ya, tapi saya ngikutin ini aja supaya tidak mengubah terlalu banyak gitu ya. Jadi ya saya tambahkan saja di situ. Kalau misalnya suatu saat kalian butuh variabel lokal di program utama, maka kalian tinggal tambahin aja di bawahnya kamus global gitu ya. Sebelum algoritma kamus lokal gitu. Oke? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi yang di slide saya tidak menambahkan kamus global, saya tidak menambahkan kamus lokal, tapi saya mengikuti yang di slide karena yang di slide itu kamus yang dimaksud adalah kamus global. Oke? Tapi ini khusus untuk program utama saja. Kenapa Bu? Kalau di prosedur di subprogram nggak boleh ada ini? Sebenarnya boleh aja sih. Cuman masalahnya bukan masalah. Hanya kalau di subprogram itu tuh sudah pasti lokal gitu. Oke? Jadi tolong perhatikan. Ini supaya kalian lebih mudah masuk ke codingannya gitu. Karena kalau di codingan tuh begitu gitu. Ya. Jadi kalau di program utama itu kita punya namanya variabel global, kita punya namanya variabel lokal gitu ya di program utama ya. Tapi kalau di subprogram itu kita hanya kenal dengan variabel lokal saja. Ya. Jadi makanya namanya kamus aja cukup gitu. Atau kalau kalian rajin nulisnya panjang gitu ya kamus lokal nggak apa-apa. Oke. Ya. Nah ini saya jangan lihat ini dulu ya. Ini adalah pseudocode gitu ya. Jadi saya punya program utama gitu ya namanya contoh, kemudian saya punya di program utama saya punya variabel A, ini global, artinya si A ini tenar nih gitu. Tenar tuh artinya dia dikenal oleh semua subprogram gitu. Ya, beken ya. Nah, kemudian di sini saya akan assign atau saya ini ya, saya copy paste ke papan tulis karena supaya saya bisa coret-coret. Nah, bentar. Ini ya. Kita coba tracing sedikit, walaupun di slide itu ada khusus tracingnya sebenarnya ya. Jadi pertama kali kira-kira ya program itu akan memanggil program utama lah gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu tepat, tapi karena kalian masih di semester 2 kita anggap saja begitu gitu ya. Jadi pertama kali menjalankan yang ini gitu ya. Program contoh, oke, ini berarti karena ini ada tulisan program berarti dia program utama gitu ya. Kalau di codingan mungkin namanya main kan ya. Nah, kemudian ketemu ada yang namanya kamus global gitu. Oh, ini berarti saatnya mendeklarasikan variabel. Ingat seperti biasa saya biasanya lebih senangnya gambar kotak-kotak gini yang isinya memori gitu ya. Nah, berarti ini nih kayak pesan lapak gitu ya. Tolong dong buatkan variabel A dan dia bisa diisi dengan bilangan bulat, tapi saya pengennya dia global gitu. Nah, ya kita kasih warna biru lah ya yang global ya. Nah, ini saya kasih nama A. Gitu. Oke. Seperti biasa ya, sebenarnya ini kotak-kotak ini ada alamatnya ya, yang biasanya direpresentasikannya dalam heksadesimal. Gitu. Misalnya ini OX 10, ini 11, ini 12, dan seterusnya lah ya, ceritanya ngurut gitu ya. Berarti yang ini kan, yang A ini saya taruhnya di 14 gitu ya. Nah, kemudian
Selesai kan? Kamusnya cuma satu aja gitu ya. Nah, kemudian ada algoritma nih. Algoritma yang pertama adalah saya menyuruh komputer untuk memasukkan angka 5 ke dalam variabel A gitu. Ya. Wah, ada variabel A nih ya, berarti saya masukkan angka 5 ke sini. Gitu. Kenal pasti kenal karena dia variabel global dan emang di dalam program contohnya kan ya. Nah, kemudian saya akan cetak tulisan ini before gitu. Before pakai quote ya, karena pakai quote itu berarti saya benar-benar nulis sono mama gitu, apa yang tertulis di sini ya itulah yang tertulis di layar gitu ya. Oke, kemudian saya mencetak before dan saya mencetak A. Nah, kalau A ini kan nggak apa adanya gitu ya, karena A-nya nggak ada double quote-nya ya. Artinya A di situ saya disuruh mencetak isi dari variabel A atau mencetak nilai A. Nilai A berapa? 5 kan ya? Berarti before 5 itu. Pakai spasi kayaknya ya kalau kayak gitu ya. Ya, bebas lah ya. Oke, nah kemudian ini udah selesai kan ya? Ini udah selesai. Kemudian melanjutkan ke baris ketiga ya, dari algoritma. Baris ketiga adalah tes. Tes itu artinya saya memanggil subprogram. Ingat-ingat aja kalau manggil subprogram itu pasti cirinya ada buka kurung tutup kurung ya. Kalau ada buka kurung tutup kurung itu artinya dia manggil subprogram. Entah itu fungsi, entah itu prosedur gitu ya. Maka dia akan cari emang ada ya subprogram tes. Oh, ada nih gitu. Ya. Maka dia lompat gitu ya. Jadi dia nggak ngelanjutin yang print dulu, tapi dia kalau udah salah. Tapi dia kayak lompat gitu loh nyari ke sini. Oh, oke. Saya jalan-jalan dulu ke subprogram gitu ya. Oke, maka dia manggil tesnya jalan, di sini langsung ketemu algoritma kan ya. Ketika ketemu algoritma, ada statement, ada instruksi yang menyatakan bahwa tolong dong nilai A dijumlahkan dengan 10, itu hasil penjumlahannya dimasukkan ke dalam variabel A gitu. Nah, kalau ini kan nggak tahu ya saya, nilai dari A plus 10 ini berapa kan belum tahu kan ya, nggak kayak ini ya. Kalau yang ini kan bisa langsung aja masukin. Yang ini kan nggak tahu kan, artinya A plus 10-nya harus kita operasikan dulu gitu. 10-nya udah literal, berarti sudah bisa langsung kita pakai, tapi A-nya kan belum gitu ya. A ini artinya sama kayak tadi, nilai dari A. Nilai dari A berapa? 5 gitu ya. Berarti 5 tambah 10, hasilnya 15. Berarti nilai ini sudah ketemu 15 gitu. Jadi sebenarnya komputer itu nantinya disuruh begini gitu. Ya, jadi memasukkan nilai 15 ke dalam A. Nah, sekarang pertanyaannya A yang mana gitu? Kok A-nya kok dikenali gitu padahal dia manggilnya dari subprogram yang lain gitu. Iya, dikenali kenapa? Karena dia adalah variabel global. Tadi ya terkenal ya. Karena terkenal kan gitu ya. Jadi privasinya kurang ya. Kan kalau artis kan katanya begitu ya. Saya nggak tahu soalnya saya nggak pernah jadi artis. Katanya kan kalau artis privasinya berkurang. Artinya orang tuh bisa bebas ngomentarin, bisa bebas motret. Kalau kayak di mana ya, di negara-negara maju tuh kan kalau misalnya kita foto ya, itu tuh nggak boleh fotonya tuh di-upload di misalnya di mana, di Instagram atau di mana gitu tuh nggak boleh gitu. Jadi kalau kayak kita foto di tempat terkenal di mana gitu ya, di monumen apa gitu. Nah itu kalau kalian ikut memotret yang sebelah-sebelahnya dan sebelah-sebelahnya itu orang biasa gitu ya, bukan artis, pokoknya orang sipil biasa gitu ya, masyarakat umum, nah itu harus di blur sebenarnya. Aturan tidak tertulisnya itu begitu. Kalau enggak itu bisa dituntut gitu sama yang perfotonya, kecuali artis. Kalau kan biasa suka lihat nggak kalau film acara luar gitu ya, itu tuh yang cuman jelas tuh cuman artis-artisnya aja, sementara yang sekitar itu di blur biasanya. Kalau di Indonesia enggak ya, malah seneng gitu, malah muncul gitu yang di belakang, makanya pengen ikut masuk TV. Ya, jadi maksud saya adalah karena dia variabel global, maka dia lebih terkenal, lebih tenar gitu lah ya. Jadi dia boleh diganggu privasinya, artinya dia boleh diubah oleh siapa aja gitu. Diganti-ganti gitu boleh, terserah sama siapa aja. Ya. Jadi beda dengan variabel lokal yang private. Mau ganti enak aja gitu, nggak bisa. Ya, harus minta
Yang ngeganti itu hanya boleh orang yang bersangkutan lah, yang punya variabelnya. Sementara variabel global itu silakan, siapapun boleh mengubah. Makanya ini subprogram ini, si tes ini, yang sebenarnya bukan program contoh kan, tapi dia bisa ubah gitu. Maka 15 dia langsung diganti ini 15 gitu. Jadi berubah gitu. Oke. Nah, setelah itu end prosedur kan, artinya sudah selesai prosedurnya, maka dia akan kembali ke yang manggil. Tadi yang manggil siapa? Ya, yang manggil ini kan tadi ya, jadi dia balik lagi ke program gitu. Sudah selesai, tidak ada yang dilakukan, oke. Nah, kemudian selanjutnya, instruksi selanjutnya adalah mencetak ini after A gitu ya, berarti A-nya 15. Oke? Ada yang tidak paham soal ini? Ini harus beneran paham ya, karena nanti kalau kalian ya berurusan dengan program, sekarang udah nggak ada yang nggak pakai subprogram. Nggak ada, udah nggak ada lah ya. Semuanya pakai subprogram. Jadi melempar para argumen, ditangkap sama parameter, dikembalikan dari subprogram ke program utama dan lain-lain, itu harus benar-benar paham. Karena sekarang semuanya begitu. Ya, jadi nggak ada yang programnya cuma satu aja gitu, nggak ada. Sudah terlalu kompleks gitu ya hidup kita, nggak bisa diselesaikan dengan satu program aja. Nah, bedanya, saya mau menunjukkan bedanya kalau misalnya ini saya ubah menjadi kamus lokal. Ya. Kalau ini saya ubah jadi kamus lokal, maka tadi awalnya berjalan seperti biasa gitu ya. Ini tetap kan ini sampai sini ini oke, ini oke, terus ini oke gitu ya. Saya bisa print before A gitu ya, 5 gitu. Ya. Jadi ini saya kasih warna hitam karena dia private misalnya ya. Jadi cuma dia doang yang boleh ngubah. Nah, ketika dia manggil tes, ketika dia manggil tes, terus dia ke sini, kemudian di sini dia berusaha mengakses A, itu error. Nggak bisa enak aja gitu, nggak boleh sama programnya. Ini privacy saya itu kayak mungkin apa ya? Ya namanya data tuh by default private sebenarnya. Mungkin kalian mikir gini, ya udah Bu, daripada pusing-pusing ya nanti jadi error-error begini. Udah aja semua variabel saya jadiin global gitu. Kan gampang jadinya gitu kan ya. Ya, itu kalian bayangkannya gini, misalnya kalian punya data-data pribadi gitu ya, ya udah biar gampang gitu ya. Oh, teman kalian nggak usah nanya, terus Pak dosen juga nggak usah ya itu nggak usah nanya, itu semuanya jelas. Kalian taruh aja semuanya di tempat umum gitu. Apa misalnya IPK kalian taruh tempat umum, tanggal lahir apa segala macam gitu ya. Kan enggak kan ya. Jadi yang namanya variabel itu kan isinya itu sebenarnya data. Nah, yang namanya data itu harusnya sebisa mungkin private ya. Kalau sampai ada yang terpaksa global itu yang benar-benar ya benar-benar terpaksa gitu. Memang apa ya, memang harus begitu gitu. Tapi kalau masih bisa enggak global, lebih baik enggak global gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau yang ini akan error, dia protes gitu. Ini salah nih A-nya enggak ada gitu. Dia enggak kenal siapa A gitu. Siapa A gitu ya. Karena dia private gitu, dia tidak diperkenalkan ke halayak umum. Oke, jadi error. Gitu ya. Sekilas terkait variabel global sama lokal. Oke. Nah, saya buka yang selanjutnya. Ini adalah implementasi di bahasa Go. Ya. Kalian perhatikan, kalau di bahasa pemrograman itu jelas sebenarnya lokal sama global. Kenapa jelas? Karena lihat nih. Ini, ya kayaknya saya merah-merahin nih. Nah, variabel A itu kan tadi kan global ya. Kalian lihat, saya mendeklarasikannya tidak di dalam subprogram apapun. Kalau di pseudocode, program utama kan dikasih namanya program gitu ya. Beda gitu kan tulisannya program gitu. Tapi sementara kalau di implementasi, itu semuanya namanya function. Subprogram itu semuanya namanya FUNC tuh kalau di bahasa Go. Mau dia prosedur, mau dia main, program utama, mau dia memang beneran function, itu semuanya ditulisnya sebagai function. Ya,
Jadi nggak ada bedanya prosedur sama function itu sebenarnya kalau dilihat cuma dari kode doang gitu ya, nggak ada bedanya. Dari ini jelas terlihat bahwa memang variabel A itu dideklarasikannya di luar semua fungsi kan. Jadi jelas bahwa dia adalah variabel global gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi, misalnya saya bikin di sini tadi kan ada kamus lokal gitu ya, misalnya kamus lokalnya misalnya B, misalnya kamus lokalnya B gitu ya, integer, saya bikin kayak gitu, maka itu munculnya akan ada di sini nih gitu. B, var, saya suka stres kalau di sini nulisnya. Jadi ya di sebelum A sini, var, itu kan keluar-keluar gitu loh kalau di kalau di slide. Var B integer gitu. Ya. Jadi buat untuk membedakan mana yang mana yang variabel lokal sama variabel global itu kalau di bahasa pemrograman gampang. Udah cuman gini doang, kalau dia ada di dalam function main di program utama, var-nya ada di sini ya berarti dia lokal gitu. Tapi kalau ada di luar sini itu namanya variabel global. Oke? Karena saya tahu yang namanya algoritma itu kan penting ya, maksudnya penting belajar pseudocode gitu. Tapi kan biasanya lebih setelah kalian belajar pseudocode, kalian pengen tahu kan bener nggak hasilnya gitu. Kan harus diimplementasikan ya ke dalam bahasa pemrograman gitu ya, walaupun nggak harus Go, kan harus kalian implementasikan dalam bahasa pemrograman gitu ya. Jadi makanya kalian harus kenal juga ya. Dan ini harusnya kalian pelajari di praktikum gitu ya. Yang lainnya nggak ada yang beda ya, sama semua kan ya. Function test ini cuma gini aja, terus udah ya, nggak sama semua kan ya, cuma beda sintaks saja. Kalau ini print aja, kalau pakai bahasa Go ya pakai fmt.println gitu ya, println ya, begitu. Nah hasilnya seperti ini ya, sama seperti yang tadi kita trace di papan tulis. Oke, nah selanjutnya ini adalah contoh dari variabel lokal. Ya, jadi ini kalau kalian mau lengkap, mau jelas, ini saya boleh tulis nih kamus lokal gitu. Tapi kalau di pseudocode sebenarnya kalau misalnya ada kamus di dalam prosedur, bukan program utama ya, prosedur ataupun function, itu akan selalu menjadi kamus lokal. Gitu. Ya. Oke, jadi nggak perlu nulis lokal juga nggak masalah. Kalau ini, bentar. Oke ya. Begini implementasinya ya, sama ya. Tuh, kamusnya ditaruh di situ gitu kan, kalian udah belajar. Nah, ini akan error gitu. Undefined. B-nya nggak kenal dia. Nggak ada tuh. Saya belum kenalan tuh sama yang namanya B gitu. Kira-kira error ini gara-gara saya manggil apa coba? Errornya di mana? Di baris keberapa? Oh, saya tulis baris ya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, 7, 8. Nah, coba. Ini end program ngapain juga ya? Saya kasih. Ya, sudah lah. Jadi juga nggak perlu. Sebenarnya cuma 3, 4, sama 7, 8 ya. Coba. Keluar protes gitu. Undefined B. Itu gara-gara saya menjalankan line yang mana? 3, 4, 7, atau 8. Oh, cuma ada 4 pilihannya, berarti kemungkinan benarnya 25%. Kalau kalian nebak. Coba. Empat mungkin. 4. Yang mana? Naobi? 4. Iya. Kenapa? Soalnya di programnya nggak ada itu. Nggak ada variabel B. Oke, sip. Gitu ya. Jadi pertama dia kan ngejalanin tes ini kan ya, seperti biasa kan program utama dulu yang dijalankan. Ketika dia menjalankan tes, dia cari mana ya, ada nggak sih fungsi tes? Oh ada nih gitu ya, prosedur tes gitu ya. Terus saya jalankan, kemudian ada
dia bikin tuh variabel B, gitu ya, kan gitu ya. Tolong dong, gitu ya, yang kamu sini yang baris 7. Buatkan satu tempat, kasih nama B, nah dia bisa menampung integer. Nah, kemudian algoritmanya di baris 8, dia memasukkan angka 1010 gitu ya, ke dalam B. Nah, kemudian N prosedur tuh, ketika N prosedur, dia kan balik ke yang manggil ya. Pokoknya setiap ketemu N prosedur, N function, itu dia pasti kembali ke yang manggil. Tadi siapa yang manggil? Yang manggil program contoh kan di sini gitu ya, balik ke sini gitu. Oke, ada return maupun nggak ada return, dia balik gitu ya. Dia balik ke sini. Nah, kalau suatu prosedur atau suatu fungsi kembali ke dalam program utama, maka semua memorinya dihapus, dihancurkan. Ya, dihancurkan, dihapus. Artinya, bahkan, jadi ini, ada B kan yang punyanya tadi dia, ini dihapus. Gitu. Dia free lagi tempatnya, memorinya free lagi. Maka ketika dia diminta untuk melakukan instruksi selanjutnya, 3-nya kan udah selesai. Yang keempat, print nilai B. B yang mana gitu. Nggak pernah ingat dia kalau ada B. Gitu ya. Ini udah kosong nih memorinya gitu. Ya, begitu. Oke. Bu, kalau yang tadi ya yang di apa? Yang sebelumnya itu A-nya emang nggak dihancurkan ya, Bu ya? Kalau yang ini enggak ya. Maksudnya enggak dihancurkan tuh ketika si A-nya balik ke tesnya lagi ya udah selesai kerjaannya, itu A-nya nggak dihancurkan. Kenapa? Karena programnya belum selesai. Tapi ketika N program utamanya sudah selesai, ya semua dihancurkan juga gitu. Dari memori semuanya dihabisin gitu ya, kehapus. Artinya soalnya kan programnya udah selesai ya. Ya pasti memorinya dibersihin lagi gitu. Begitu. Oke. Nah, ini keterangannya gitu ya, variabel A adalah global sehingga bisa diakses dari prosedur tes atau prosedur atau function manapun, sedangkan B adalah variabel lokal sehingga hanya prosedur yang punyanya B aja gitu, prosedur tes saja yang kenal dengan variabel B. Gitu. Oke. Kalau kalian sudah lebih kompleks lagi, itu sebenarnya ada pertanyaan begini, Bu, kalau misalnya ya Bu ya, ini sekalian yang nanya bukan saya. Misalnya saya punya variabel global namanya A gitu. Boleh nggak saya punya variabel lokal namanya A juga gitu. Misalnya saya punya variabel global nih di program A, misalnya inilah. Nih, saya punya variabel global kan ya A ya. Boleh nggak sih saya di sini bikin kamus lokal gitu ya. Terus A juga namanya. Boleh nggak? Gitu. Nah, jawabannya adalah kalian cari sendiri. Kalian cobain di algoritma, bukan di algoritma. Kalian cobain di bahasa programan. Oke. Nah, saya nggak mau jawab pokoknya, harus coba sendiri. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, misal bisa ya, misal gitu ya. Misal bisa. Oh, ternyata bisa nih. Terus kalau misalnya saya meng-assign, melakukan sesuatu terhadap variabel A di sini gitu ya, itu berarti variabel A yang mana ya yang di-assign gitu. Kan jadi ada dua tuh. Misalnya boleh gitu ya. Apakah A ini adalah A lokal saya atau A ini adalah A global gitu. Itu juga gampang nyobanya. Itu juga gampang jawabnya. Jawabnya apa? Tinggal dicoba. Ya, dicoba di bahasa pemrograman. Ketemu pasti hasilnya tinggal di-compile doang ya. Oke. Saya pengen apa ya? Mengencourage atau memaksa kalian mengotori tangan kalian buat ngoding gitu ya. Jadi jangan takut. Bisa lah harusnya ya. Latihan tracing. Oke, mari kita latihan tracing. Saya copy paste ya, biar enak tracingnya. Ini kalian yang tracing ya, jangan saya ya, biar kalian yang makin pintar. Gitu. Ngapain sih? Nilai pada variabel lokal hanya disimpan sementara selama subprogram terkait dieksekusi. Oke, jadi kalau subprogramnya udah balik lagi ke yang manggil tadi ya, dihancurkan semua gitu ya. Jadi fana gitu ya sementara. Apa hasil dari baris 7 apabila pada baris kelima nilai oke. Itu nanti ya itu berarti ininya
Oke, saya punya program utama dan saya punya prosedur, simple calculation gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, bukan pertanyaannya. Kita seperti biasa ya, menjalankannya program dulu, ini kan ceritanya tracing. Nah, kemudian ada kamus global, ini saya tambahin juga tuh ya globalnya, makanya fontnya agak-agak beda tuh, karena saya dapat ya gambar gitu ya, bukan tulisan. Nah, maka saya akan punya variabel global A, B, dan C. Let's say kita ini tulis, ditaruh A, yang ininya B, misalnya yang ininya C, gitu ya. Warna hitam ya, saya kasih hitam nih buat yang global. Nah, kemudian, ini udah ya. Kemudian saya masuk ke algoritma, input B sama C. Nah, B sama C-nya kayak tadi yang dikasih tahu ya. Nilai B-nya 3, misalnya nilai C-nya 5. Oke, 3, 5. Jadi katanya nilai B-nya 3, nilai C-nya gitu ya. Oke. Dah, terus ini udah selesai. Nah, kemudian selanjutnya adalah belum selesai ya, sorry, kok udah di ini. Saya akan mengerjakan manggil fungsi nih gitu ya, manggil prosedur gitu ya. Manggil subprogram deh ya. Kita cari bener nggak nih ada nih simple calc. Oh, ada gitu. Temukan ya. Berarti dia akan lompat dulu ke sini gitu ya. Apa yang dikerjakan? Lihat, ini ada kamus. Saya kasih warna merah ya, yang kamus ini karena ini adalah kamus lokal. Saya kasih nama A. Perhatikan ya, A-nya ada 2 nih sekarang. Ya, A-nya ada 2. Nah terus, wah ini berarti saya tadi nggak jadi nanya dong. Nah kemudian algoritmanya selanjutnya adalah, ini kan udah selesai ya, jadi selanjutnya adalah ini. Tolong dong, saya minta komputer untuk memasukkan angka 10 ditambah B dikurangi C, dimasukkan ke dalam variabel A. Ini ya, berarti 10 ditambah B dikurang C. 10-nya udah literal, B-nya berapa? B-nya 3 gitu. Kenapa B-nya saya ambil yang global? Padahal ini kan B-nya di sini merah dong. Gitu. Kenapa? Karena dia adalah variabel yang terkenal global gitu ya. Maka saya bisa dipakai 3. Gitu. C-nya, C-nya ternyata dia artis juga gitu kan ya. Terkenal juga gitu. Ini saya nggak kebalik nih, enggak ya? 3 minus 5. Jadi ini sebenarnya kayak gini gitu ya. 10 tambah 3 dikurangi 5 gitu ya. Oke, jadi sama aja sebenarnya baris ini saya bilang A masukkan angka 8 gitu ya ke dalam variabel A. Pertanyaan saya, A yang mana? A yang merah atau A yang hitam? Ini sebenarnya menjawab pertanyaan saya yang tadi sebenarnya. Dimasukinnya kemana? Atau kalian mau nyobain dulu? Cobain deh. Cobain pakai bahasa Go. Kalau kalian nggak yakin, cobain deh. Jadi ini nggak usah sampai sini, nggak usah sampai sini. Sampai sini aja nih, sampai simple calc ini. Terus kalian bikin yang ini. Bawahnya nanti aja. Oh ya boleh lah sampai sini lah, boleh nih sampai sini sampai print. Karena kan ngeprint kan ya. Coba ABC-nya berapa? Kalian bikin apa? Codingan di bahasa apapun bebas. Tapi bahasa Go aja lah ya biar sekalian latihan. Saya sebenarnya pengen buka Go-nya tapi aduh, laptop saya teh
Lambat kalau buka banyak aplikasi. Bentar, aduh, itu kan lama banget. Kasih tahu ke saya, ketika di prosedur simple calculation, itu saya bikin ini assignment dari 10 tambah B minus C ini yang ini, itu A yang mana yang diisi? A yang lokal atau A yang global? A yang global. A yang global. Iya. Coba Naobi, Anda taunya dari mana? Atau share gitu? Saya nyoba bentar. Share ya? Kalau share, bisa share nggak? Atau saya harus lepas share saya kali ya? Kayaknya iya. Ya, coba. Oke, saya lepas share saya. Biar yang lain melihat. Sebentar. Saya ngejalanin deh. Sudah terlihat. Oke. Oke. Mana? Oh ini ya. Saya punya variabel global di atas, A sama B gitu ya. Terus A-nya saya masukkan 2, B-nya saya masukkan 1, terus ada coba. Itu apa sih? Itu A sama dengan 5 minus B itu? Saya nggak gitu kelihatan. Iya. Oke. A sama dengan 5 minus B ya. Berarti 5 minus B, terus dimasukkan ke dalam variabel A gitu. Nah, terus pas di print A-nya, keluarnya apa? Dikasih ini dong. A-nya dikasih ini dong depannya. Yang itu bukan before. Coba gitu. Jadi di dalam prosedur coba. Itu yang bawah dulu. Yang bawah kan ada print A. Ini nih. Aduh, gimana cara bilang? Oh, iya. Itu ya itu. Nah, itu kasih. Oke. Terus yang atas berarti kasih main gitu. Jadi kan kelihatan. Oke. Masalah nih. Hmm. Oh iya, kebalik. Gimana? Kebalik gimana? Bentar. Yang coba. Yang lain ikut lihat loh ya. Jangan biarkan tempat dipikir sendirian. Kan manggil coba kan ya, pas masuk ke coba, terus bikin variabel A yang lokalnya si coba, terus A sama dengan 5 minus B. Berarti B-nya dia pakai yang atas dong, ya. Oh, 1 iya. kan ya. 5 minus 1 berapa hasilnya? 4 kan? Iya. Kemudian ketika... Cuma di dalam fungsinya aja, Bro. Oke, berarti cobanya jadi A. Cobanya jadi A. Ketika mencetak coba A, maka berarti assignment yang di atasnya tuh masuknya ke dalam A yang mana? Kalau yang ini masuknya ke A yang di dalam ini. Oke, A lokal berarti ya? Iya. Ya, karena kan 4 kan ya? Nah, terus pas dia balik lagi ke main, A-nya isinya berapa? Balik lagi ke main, A-nya jadi 2 tetap. Oke. Coba ya saya screenshot dulu deh. Biar teman-teman bisa lihat. Oke, terima kasih, Manggi. Saya share ini lagi ya, papan tulisnya. Jadi sudah terjawab ya yang sebelumnya ya. Tadi saya maksudnya suruh nyobain dulu semuanya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya ke sini dulu. Ya, ini kerjaannya ini ya tadi ya. Ini salah satu cara bagaimana mencoba ya. Jadi bikin aja yang sederhana, nggak usah susah gitu ya, nggak usah. Ini bahkan kan kayak ini kan assignment-nya langsung aja kan ya. 2 masukin ke A. Nah, kalau kalian perhatikan, ya tadi kan yang dikerjakan kan main dulu gitu ya misalnya ya. Nah, kemudian di fungsi main saya itu sorry sebelum ke situ ada yang di atasnya dulu.
ini nih ya, sebenarnya sih dikerjakannya dari mulai atas gitu ya, tapi kan nggak usah lah ya, itu terlalu rumit. Nah, saya minta ke komputer untuk membuatkan dua variabel A sama B, ini kamus global ya, kan di luar semua subprogram. Maka saya punya lapak di sini misalnya dikasih nama A ya, yang global ya, yang global saya kasih warna merah, sama satu lagi B misalnya. Tuh ya. Nah, kemudian pertama kali yang dijalankan function main kan ya, program utamanya nih. Di program utama saya menyuruh komputer untuk melakukan assignment, masukkan dong angka 2 ke dalam variabel A gitu ya. Maka saya akan memasukkan angka 2 ke variabel A. Karena dia nggak punya variabel lokal, berarti A yang dimaksud, oh berarti ini A yang tenar itu tuh gitu. Dia pertama kali sebenarnya ngecek lokalnya dulu. Ya, sebelum kalian tahu artis, wah, luar negeri kan biasanya lebih tahu, nggak tahu deh kalau kalian ya, karena soalnya internet udah kenceng sih sekarang ya. Kalau dulu saya tuh kan nggak tahu artis luar negeri itu susah gitu ya. Kan lihatnya di TV doang ya, TV RI gitu. Jadi taunya tuh artis-artis lokal gitu ya. Jadi pasti yang tahu tuh lokal dulu, walaupun namanya sama-sama James, misalnya gitu. Saya taunya James yang lokal orang Sunda gitu misalnya. Tapi kalau James yang di luar negeri itu saya nggak tahu. Jadi itu malah taunya belakangan kan ya. Jadi saya sebenarnya ngecek dulu nih, ini nih A, kan suruh assign angka 2 ke dalam A. Dia punya nggak di lokalnya? Ternyata nggak ada kan? Karena nggak ada ya udah, berarti yang terkenal aja siapa? Oh ada tuh A global gitu. Ini 2. Gitu. Kemudian B juga sama. Gitu ya. Ini udah. Nah kemudian ini saya manggil fungsi gitu ya, manggil prosedur lah di sini ya istilahnya. Maka saya akan cari yang sama ini kan ya. Nah ternyata di sini saya kasih warna biru ya, punya variabel lokal A gitu. Ini variabel lokal si coba ini gitu ya biru. Nah, kemudian di sini saya melakukan assignment 5 minus B dimasukkan ke dalam variabel A gitu. Artinya kan ininya harus diselesaikan dulu. 5 dikurangi B gitu. B-nya B siapa? Saya punya nggak di lokal? Yang biru ada nggak B? Nggak ada kan? Makanya dia pakai yang terkenal si B ini. Karena si B itu bisa dipakai oleh siapa aja gitu. Ya. Berarti 1 kan? Berarti 4 gitu. Samanya saya A masukkan angka 4 ke dalam A. Nah, sekarang jadi bingungnya karena apa? A-nya ada 2 gitu ya. Ada A yang ini, ada A yang ini. A yang mana yang dimaksud? Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, sebenarnya yang namanya prosedur itu dia, prosedur atau function, pokoknya semua subprogram, itu ngecek lokal dulu gitu. Cintailah produk-produk lokal gitu ya. Jadi berarti yang dicek lokal dulu, pakainya lokal dulu gitu. Kalau ada lokal, pakai lokal, jangan pakai yang luar negeri gitu, jangan pakai yang global. Oke? Jadi, wah 4 dimasukkan ke A, dan nih produk lokal gitu, masukinnya ke sini, jangan ke A gitu. Gitu ya, apa ya? Kalau kalian merasa sesuatu itu susah, kalian harus cari interpretasinya gitu dalam otak kalian sendiri ya, supaya ingat. Nah ya, 4-nya masuk ke sini, maka ketika saya cetak, ini juga sama gitu. Saya minta mencetak coba A gitu. Makanya tadi saya minta ke Naobi coba ditulis ininya gitu. Karena supaya kita tahu dia tuh A yang mana. Karena kan kalau cuma print A doang bisa ketukar tadi ya. Ya jadi dikasih depannya biar tahu oh ini nih yang di dalam coba nih. Ini adalah A yang di dalam coba, ini adalah A yang di dalam main. Nah, ternyata dicetak tadi coba 4 gitu kan ya. Artinya benar A yang diassign adalah A yang lokal. Udah kan selesai ya? Selesai nih udah ada kurung-kurang awal, ini udah end function atau end prosedur kalau di pseudocode. Maka saya balik lagi ke yang manggil. Tadi yang manggil ini kan ya. Udah kan ya selesai. Kemudian saya melakukan cetak gitu. Cetak main A. Main A. Oh iya saya lupa. Tadi ketika dia balik ke sini, ingat bahwa semua memori yang disetel karena kita memanggil fungsi coba, itu semuanya dihapus. Itu yang biru-biru ini dia sudah tiada gitu ya. Sudah nggak ada lagi. Oke? Maka ketika saya print A, ya jelas ngeprintnya pasti yang global. Dan nggak ada lagi yang lain juga. Ya. Jadi main 2. Gitu. Ya. Begitu kira-kira. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita balik lagi ke yang tadi. Berarti, tadi kan ceritanya soal mana tadi? Nah ini ya, 8 dimasukkan ke A, berarti A yang mana? Yang merah atau yang hitam? Pertanyaannya saya ulangi lagi. Selain Naobi. Keburu jawab dia.
Jangan Naomi terus atuh yang ngomong, ayo yang lain mana? Bangun, bangun. Udah mau jam 3 ya, sebentar lagi kita selesai. Nanti Naomi aja loh yang pintar. Nggak apa-apa, Bu. Ya udah kalau nggak apa-apa. Berarti ya merah ya. Oke, karena sekarang saya yang lokalnya yang merah ya. Oke. Berarti 8 di sini ya. Nah terus selanjutnya adalah assignment kepada variabel C gitu. C tambah 4 masukkan ke dalam C. Berarti kan C tambah 4-nya dihitung dulu. Nah, C dia di lokal ada C nggak yang merah? Nggak ada gitu. Tapi ada yang global nih yang C. Oh ya udah kita pakai dia aja lah ya. Daripada nggak ada gitu ya. 5 tambah 4 9, maka 9 ini dimasukkan ke dalam variabel C gitu ya. Berarti kita masukkan ke dalam variabel C. C kita punya nggak? Nggak punya nih yang merah gitu. Adanya yang ini gitu. Ya, berarti dia akan diganti menjadi 8 gitu. Saya kasih tanda kok 8? 9. Saya kasih warna merah karena tadi yang ngubahnya dari ini ya, dari simple count ini gitu ya. Udah kan? Udah selesai end prosedur, maka dia akan kembali ke yang manggil gitu. Nah, ketika diminta print ABC, kalau dia balik saya selalu lupa ya. Ketika dia balik, ingat ini semuanya dimusnahkan. Ya. Kemudian minta print ABC gitu. Nah, ketika print ABC, ini A-nya saya nggak tahu nih nge-print apa sebenarnya. Kalau di bahasa Go ada warning kali ya, karena A-nya belum pernah diisi apapun. Ya. Jadi yang ke-printnya ini A-nya nggak tahu apa, kemudian 3 sama 9. Gitu. Ya, kalau disuruh nge-print ABC. Ya, kecuali misalnya di sininya saya assign dulu pertama kali A-nya sama dengan B, sama dengan C, sama dengan 0 misalnya ya. Berarti itu kan pertama kali semuanya diisi 0 dulu gitu. Jadi kan kalau di sini nggak ada ya, A-nya belum di-assign siapa-siapa ya. Jadi kemungkinan besar keluar warning kalau diimplementasikan di bahasa Go. Oke. Kalau kayak di Python gitu sih mungkin malah nggak apa-apa tuh. Ya. Jadi bisa jadi kalau di bahasa pemrograman lain ya, bisa jadi A-nya ke print, ada gitu angka berapa gitu. Karena yang namanya memori itu sebenarnya nggak benar-benar dihapus gitu ya, dia kayak cuma ditandain, oh yang ini boleh nih ditimpa, terserah lah gitu. Tapi kalau kalian mau ngeprint ya, itu sebenarnya bisa aja, tapi isinya yang ngaco gitu. Maksudnya kita nggak bisa tahu itu isinya apa gitu. Kalau misalnya beruntung memorinya masih baru gitu ya, kalian baru beli hard disk gitu ya, masih belum banyak aktivitas di situ ya mungkin kecetaknya 0 gitu ya mungkin gitu. Tapi kalau enggak ya isinya bisa apa aja. Begitu. Oke. Nah gitu ya. Nah kemudian selanjutnya saya minta input B gitu. B yang mana ya? Yang ini yang hitam gitu. Yang kedua B-nya berapa ya? Oh, B-nya apabila pada baris 9 B-nya 10. Oh, oke. B-nya jadinya 10 sekarang. Jadi ini sekarang ketika input B, B-nya dimasukkan angka 10. Gitu ya. Ketika B-nya dimasukkan angka 10, terus suruh ini lagi. Bisa lah ya. Saya nggak usah trace lagi ya. Jadi lakukan sama persis seperti tadi, sedemikian rupa sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Apa hasil dari baris 11 apabila pada baris 9 B-nya sama dengan 10 gitu. Jadi ini nanya hasil ini. Gitu ya. Berarti harusnya bisa tahu B sama C-nya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini kalian yang jawab aja lah ya. Coba kalian yang jawab ya. Tapi ya, jangan di coding. Curang lah bicara. Jadi kalian yang jadi compiler. Kalian pandangi ini, kotret pakai kertas. Oh ya, ngomong-ngomong hari ini kita nggak ada break, nggak apa ya. Soalnya kita udah pakai sejam. Oh ya, silakan. Ya. Jadi jangan ini ya, jangan ngoding. Cobain di kotret, terus jawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kasih tahu saya di chat deh. Boleh yang nomor berapa aja. Saya copy paste di ini ya, di papan tulis ya.
Terus tadi pertanyaannya ini. Kalian boleh tulis di chat atau langsung nulis di sini juga bisa. 1.13, Fahrul. Saya tulis aja ya. Kalau ada yang nggak setuju boleh ya. 13. Oke. Dari tadi saya perhatikan yang jawab tuh kalau nggak Fahrul, Taubi. Coba yang lain. Ayo dong. Kan ini ada berapa orang sih? 42. Pilih 4-nya 13 ya, coba. Saya juga belum tahu. Yang tambah-tambahan aja kan ya? Oke, next. 2.15. Oke. Andika. Nah, gitu dong, ada nama baru. Widih. Si Naomi. Diborong tuh kan. Kurang cepet sih yang lain. Ayo. 13, 15, berapa? 25, 120. Ini berarti mengkonfirmasi jawaban yang lainnya ya. Tadi setuju berarti ya, nggak beda ya. Oke. Saya perlu ini nggak sih jalanin? Kan kalau yang nomor 1 mah mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Saya manggil Lili. Li, dipanggil cari siapa yang namanya Lili. Ini gitu ya. Terus ingat ya. Jadi selain nama yang harus dicek itu adalah kesesuaian antara argumen dengan parameter. Tipe datanya. Coba saya nanya deh. Saya kasih warna ungu buat yang ini. Terus saya kasih warna hijau buat yang ini. Iya, yang nyambung ya. Sama saya kasih warna ungu gitu. Jadi gini loh, ini maksud saya yang saya kasih warna ini adalah sesuatu yang nyambung gitu ya. Oke, jadi ada 2 hal yang perlu kalian cek ketika suatu program atau suatu subprogram memanggil subprogram lainnya gitu. Ya. Pertama adalah namanya harus sama persis. Huruf kecil besarnya harus sama persis gitu. Jadi kan sama ya Lili gitu. Yang kedua adalah kesesuaian argumen dengan parameter. Yang argumen yang mana? Yang 4 atau X? Yang namanya argumen yang mana? Yang 4 atau yang X? Oh, salah Bu, yang nomor 4 91. Oke. Salah kan. Yang mana yang namanya argumen? Yang 4 atau yang X? Yang 4, Bu. Yang 4. Oke. Siapa tadi yang ngomong? Nggak muncul. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Zaidan. Zaidan yang mana? Yang Muhammad, Bu. Oh, kok nggak muncul ya di sini ya? Zaidan yang Muhammad. Bukan, ya oke lah. Ya Mbak, Zaidan. Kalau yang 4 kan argumen. Kalau yang X apa dong namanya? Parameter. Oh, parameter ya. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh kalau bahasa panjangnya sama-sama parameter kan ya. Cuman parameter aktual biasanya kita sebut argumen. Dan parameter yang formal kita sebut sebagai parameter saja gitu ya. Jadi ingat yang ungu ini harus sama dengan yang ungu gitu. Loh Bu, tulisannya beda Bu, yang satu 4, yang satu X integer gitu. Ya, yang sama adalah tipe datanya. Ya. Kalau yang nama fungsi kan harus bersama namanya kan ya. Tapi kalau yang ini yang yang sama adalah tipe datanya. 4 tipe datanya apa? Integer. X tipe datanya apa? Integer. Match gitu ya. Berarti benar bahwa yang dipanggil adalah ini. Oke. Nah, kemudian ini ada yang namanya pass by value ya. Jadi
lempar nilainya, aduh, dikirim gitulah nilainya. Nilai apa yang dikirim? Nilai 4-nya gitu. 4-nya akan masuk ke dalam variabel lokal lah ya. Ini kita anggap sebagai variabel lokal gitu di fungsi atau prosedur Lili gitu. Ini fungsi ya karena ada return. Oke. Dah. Berarti X-nya isinya 4. Ya udah, tinggal dimasukin aja, dimasukin 4. 2 kali 4 8, 8 ditambah 5 13 gitu ya. Maka katanya ini berarti nilai ini adalah 13. Nah, ini di return. Nah, ini berarti fungsi nih. Kalau return itu juga ada pasangannya. Kita kasih warna pink ya. Jadi return ini tipe data yang di return itu harus sama dengan tipe data yang ini yang disebutkan di situ. Tipe data return-nya apa? 13 apa? Integer kan? Harus match. Bener nggak? Dia janjiinnya di kepalanya, di header-nya bener nggak? Ngejanjiinnya dia akan return integer. Iya, betul. Ya, artinya klop gitu ya. Karena klop, oke, nggak error gitu. Nah, return-nya di kemana? Return kemana? Ya, kayak manggil. Tadi yang memanggil siapa? Ini kan. Jadi dia balikin. Jadi ini nilainya 13. Oke? Ya. Jadi sebenarnya kalau di program benerannya gitu ya, saya bisa bilang begini. Kan Lili 4-nya ada nilainya 13, ini saya bisa masukkan ke satu variabel gitu. Variabel A, misalnya variabel B, kayak apapun, yang penting A-nya integer gitu ya. Gitu. Oke. Yang stone sekarang. Yang stone juga sama persis seperti tadi gitu ya. Cuman ini kelihatannya aja lebih ribet gitu ya, variabel apa namanya, fungsinya lebih panjang lah. Ya. Nah, ini akan disimpan di variabel X gitu ya. Si 5-nya ini, argumen 5-nya ini akan masuk ke dalam variabel X gitu. Ya. Jadi saya punya X, isinya 5, ini variabel lokal di sini ya. Kemudian saya punya I, saya punya Y. Oke. Nah, Y-nya saya setel sebagai 0, terus I-nya saya setel jadi 1. Nah, mulai dari 1 sampai X, X-nya berapa? 5 kan? Mulai 1 sampai 5, maka saya melakukan increment terhadap Y gitu. Y-nya di increment dengan I gitu. Jadi Y-nya berapa? Y-nya kan 0 pertama kali ditambah dengan I. I-nya berapa? 1. Gitu kan? Jadi di increment 1 sebenarnya karena I-nya nggak pernah berubah kan ya. Oh, I-nya berubah ini ya. 0 tambah 1 berarti 1. 1 dimasukkan ke variabel Y. Berarti sekarang Y-nya jadi angka 1 gitu. Udah selesai belum? Belum, karena kan I-nya ini kan for gitu. Maka saya balik lagi ke sini gitu. Kalau for itu kan I-nya di increment ya, ini jadi 2 ya sebenarnya. Karena 1 sampai X kan, 1 sampai 5 gitu. Jadi ketika ke sini, kalau di while kan ada ya jelas tertera I sama dengan I plus 1. Kalau di for enggak gitu ya. Tapi ketika dia N for terus balik lagi ke sana, berarti I-nya langsung di increment secara otomatis lah istilah kata gitu ya. Pas 2, dia bakal ke sini, berarti Y-nya berapa sekarang? 1 ditambah I-nya berapa sekarang? 2. Berapa? 3 gitu. Berarti Y-nya 3. Gitu ya. Terus I-nya jadi 3. Kelihatan nggak sih? Ini 3 ya. Gitu ya. Oke, terus dia lakukan lagi yang sama kayak tadi, Y-nya 3, I-nya 3, jadinya 6 gitu. Saya ada yang salah nggak ya? 6. Maka ini akan menjadi 6. Terus N4 dia ke sana lagi berarti I-nya increment menjadi 4 gitu. Ya, gitu ya. Pas 4 sama kayak ini 6 ditambah 4. 10 kan? Berarti ini jadi 10. Ke atas lagi. Ininya jadi 5. Gitu ya. 5 masih masuk nggak? Masih, karena sampai X. Gitu. 5 masuk ke sini, Y-nya berapa? 10. Ditambah I. I-nya berapa? 5. 15 kan? 15 dimasukkan ke dalam Y. Ini jadi 15. N4 lagi ke atas lagi. Gitu. Jadi ininya jadi 6. Karena ini cuma dari 1 sampai X, which is 5, gitu ya. Maka 6 itu udah nggak boleh. Gitu. Oh, kamu udah kelebihan, udah 6. Maka dia akan cari N4-nya selesai, kemudian dia akan ke sini. Gitu. Apa ini yang di return? Y ya? Y-nya di return. Y-nya apa? 15 kan? Berarti ini akan mengembalikan ke yang manggil. Yang manggil siapa? Ini kan tadi. Maka dia nilainya 15. Gitu ya. Saya akan terangkan satu lagi yang nomor 3, yang nomor 4 tolong di trace sendiri.
Saya hapus dulu. Supaya nggak terlalu pusing. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga itu kalian lihat ya. Lili, suruh manggil fungsi Lili, gitu kan ya. Berarti yang mana tuh fungsi Lili? Yang itu kan yang paling atas kan, gitu ya. Tapi masalahnya, adalah, sebentar saya close dulu, tadi saya buka Golang ya, ini jadi lambat banget. Oke, Lili ini, masalahnya Lili itu kan harusnya dalamnya integer ya. Tapi ternyata ini dia manggil fungsi lagi gitu. Nah, saya kan harus mendapatkan integer dari sini gitu. Nah, kalau kalian mau ngecek ini boleh enggak dijadikan argumen dari Lili, ya lihat aja Lili argumennya harusnya apa? Integer kan? Nah, stone 4 ini tipenya apa? Stone 4. Stone itu tipenya apa? Dia mengembalikan apa? Integer kan? Jadi boleh gitu. Karena nanti stone 4 ini akan nilainya adalah integer gitu. Tapi berarti kan stone 4-nya harus dijalanin dulu ya. Berarti yang dijalanin yang dalamnya dulu gitu. Maka dia akan menjalankan yang stone 4 gitu. Gitu ya. Tadi stone berapa sih yang sebelumnya? Stone 5 ya. Kalau stone 4 tadi berarti 10 ya. Masih ingat nggak? Tadi kan sebelum 15 kan 10 kan ya. Nanti kalian try sendiri lah ya. Kalau stone 4 itu harusnya 10 nilainya. Jadi nanti ini akan dikembalikan ke yang manggil kan ini kan nilainya 10 gitu. Maka sama aja komputer ya itu disuruh begini gitu. Nah, Lili 10 berarti dia akan masuk ke X, ininya 10 kali 2 20 ditambah 5 25 gitu. Nanti dia returnnya berarti 25. Ya, jadi kalau kalian ngerti, jadi misalnya saya iseng gitu ya, saya iseng aja nih bikin. Soalnya Lili, ininya Lili lagi gitu. Abis semuanya kan integer ya. Jadi Lili. Itu bisa-bisa aja ya. Jadi banyak. Jadi pokoknya yang pertama kali di eksekusi ini dapat integernya, ini return value dari Lili 4 akan menjadi argumen dari Lili yang depannya, nanti ini juga akan menjadi argumen Lili yang ini. Jadi menyambung dari dalam sampai keluar. Gitu ya. Ini tinggal dibalik aja, kalian cobain sendiri tracingnya ya. Habis waktunya soalnya kalau ini. Oke. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang yang ini sebenarnya. Jam berapa ya? Aduh. Jadi saya mau mundur dulu. Ini cukup penting gitu ya, selain variabel lokal sama global. Yang ini yang pass by reference. Kalau pass by value itu sebenarnya sejak tadi kita pelajari itu semuanya itu pass by value gitu ya. Artinya si nilainya yang di pass ke subprogram lain ya. Nah, sekarang pass by reference ya. Saya sudah bahas juga di video sampai saya bikin 2 video gitu saking khawatirnya kalian tidak paham. Sebenarnya pass by value sama pass by reference ya itu bedanya itu aja. Kalau yang satu itu yang dilempar adalah nilainya, kalau yang satu lagi yang dilempar alamatnya itu aja gitu. Nah, cuma kalau di slide penulisan di pseudocode itu jadinya agak berbeda dengan penulisan di algoritma di codingan gitu ya. Agak jauh gitu ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih, cuman ya gitulah. Nah, saya tuh sempat nanya, saya baru nanya sebenarnya ya. Saya baru nanya ke koordinator gitu ya. Boleh nggak Pak kalau misalnya saya tetap pakai label ini in out gitu ya. Cuman saya mau pakai bintang-bintang sama ampersandnya juga gitu supaya kalian tidak terlalu pusing dengan perbedaan antara pseudocode dan codingan gitu maksud saya. Ya, cuman saya nggak tahu nih udah dijawab belum ya. Enggak, saya cek. Bentar. Print. Oke. Jadi gini. Oke, mungkin biar simpel kali ya. Kalau yang saya buat di video saya,
itu saya pakai bintang sama ampersand gitu. Ya, saya dipakai bintang sama ampersand itu supaya memperjelas. Tapi sebenarnya kalau di pseudocode itu katanya sih boleh gitu ya. Kalau berdasarkan kesepakatan itu boleh hanya ditulis seperti ini saja gitu. Tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan kaliannya nggak bingung gitu ya. Jadi kalau misalnya ada A sama B tapi ada label in out-nya, bukan in ya, label in out-nya itu sebenarnya artinya adalah alamat gitu. Jadi sebenarnya kalau in out itu menggantikan bintang ya. Jadi ini kalau diterjemahkan pakai di pemrograman itu kan nulisnya jadinya sebenarnya AB-nya tuh tipenya tuh bintang string gitu. Bukan string ya. Jadi label ini untuk memberitahu bahwa variabel A dan variabel B itu isinya, value-nya itu bukan nilai biasa, tapi dia alamat memori gitu. Ya, jadi in out itu detailnya silakan kalian karena ini waktunya udah tinggal sedikit lagi, detailnya kalian lihat di video aja ya yang saya sudah rekam gitu ya. Tapi sebenarnya in out ini sebagai pengganti bintang gitu. Cuman saya sih kemarin mikirnya ya udahlah nggak apa-apa, maksudnya ada label in out terus ininya kasih bintang juga gitu. Biar maksudnya biar kaliannya ingat gitu ketika nulis di pseudocode gitu. Cuma saya khawatirnya kan nanti kan kalau ujian kan karena kalian paralel kan pasti ngikut ke koordinator dong gitu ya. Nah nanti khawatirnya muncul soal yang tidak ada bintangnya gitu. Tapi ada tulisan in out-nya ini gitu. Kalau cuma kuisnya saya gitu ya, yang lokal nih ya, lokal di kelas kita aja, ya saya Pak saya benerin lah, maksudnya saya ngerti lah ya kalau pakai bintang itu artinya itu gitu. Tapi kalau nggak pakai juga ya saya benarkan juga gitu, nggak masalah gitu yang mana aja. Yang penting saya ngerti maksud kalian gitu ya. Ketika nanti kalau misalnya di soal ya ada soal kayak gini gitu ya, saya pengen kalian paham bahwa ini maksudnya string bintang gitu. Bukan maksudnya string bintang ya, maksudnya bintang. Jadi tergantung, bisa string bintang, bisa integer bintang, bisa real bintang real gitu ya, bebas. Ya, tapi ini kalau diterjemahkan itu artinya variabel A dan variabel B itu adalah variabel yang isinya bukan string tapi alamat dari memori yang isinya string gitu. Apa coba? Nah, jadi kalau ada A sama B, ini misalnya A, nah, A aja dulu lah ya, nggak usah B. Jadi ini harusnya something gitu, something 0x something gitu. Alamat lah. Kita nggak tahu misalnya alamat 1000 gitu kalau 0x 1000 gitu. 0x 1000 tuh di mana? Ya nggak tahu. Misalnya kalau ini misalnya 0x 1000 di sini deh. Ini 0x 1000, ini 0x 1000 1001, ini 0x 1002 gitu ya. Berarti 1001 tuh di sini nih. Ya. Jadi artinya si A ini isinya adalah alamat 0x 1000. Siapa itu 0x 1000? Ini nih yang di sebelahnya gitu. Nah, yang di sebelahnya ini isinya harus string. Ya. Misalnya halo gitu ya. Pokoknya isinya harus string lah. Jadi ini misalnya namanya let's say namanya B gitu ya. Maka kita harus tahu bahwa B-nya ini adalah jangan B ya. Ini ada B soalnya. Saya kasih nama str deh, saya kasih nama str ya. str-nya ini kita tahu bahwa dia adalah string gitu, tipe datanya. Maka saya boleh menyimpan A itu 0x 1000. Boleh. Kenapa? Karena 0x 1000 adalah alamat yang isinya string gitu. Tapi misalnya saya punya satu lagi gitu ya, namanya misalnya bill. Ya. Nah, si bill ini misalnya integer gitu ya. Oke. Nah, si A ini nggak boleh isinya 0x berapa nih? 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 6, 7, 8. Oke, 1008. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena bill-nya integer gitu. Dia cuma boleh menyimpan alamat dari tempat yang berisi string gitu, aturannya gitu. Kalau bintang string. Nah, jadi ini berlaku untuk A dan ini berlaku untuk B gitu. Jadi saya membebaskan kalian menulis seperti apa, hanya
tolong kalian harus paham ketika ada soal yang soalnya bersifat global, maksudnya soalnya yang buat dari pusat gitu ya, dari koordinator, kemudian misalnya kayak UTS, UAS kan soalnya kan satu kan ya, untuk semua kelas paralel gitu ya, soalnya kan dari pusat gitulah istilah kata ya. Itu kalian harus paham ini. Nanti kalau jawabnya kalian pakai bintang, pakai ampersand, itu nggak apa-apa, bebas. Karena saya yang ngoreksi gitu. Ya, karena saya yang akan ngoreksi. Cuman kalian harus paham ada yang menulis begitu gitu. Jadi macam-macam gitu ya orang nulis ya, tapi standarnya di mata kuliah ini sebenarnya begini. Tapi itu artinya ada bintangnya. Nah, tapi jadinya memang lebih sederhana gitu. Kenapa? Karena di sini kalian sebenarnya jadi tidak usah pusing-pusing. Ya udah pokoknya A masukkan ke tem, B masukkan ke A, T masukkan ke B. Jadi kayak biasa aja gitu. Padahal sebenarnya ini kalau diimplementasikan ini tidak sesederhana ini gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau kalian lihat ya, tem A dimasukkan ke dalam tem. Yang namanya assignment itu kiri sama kanan tipe datanya harus sama. Ingat ya, kalau yang namanya assignment kirinya integer, kanannya harus integer. Yang ngasihnya bilangan float, yang nerimanya harus tipenya float juga. Gitu. Sementara kalau kita nulis begini, tem ini kan A-nya sebenarnya tipenya tadi bintang string ya. Sementara temnya ini tipenya apa? String biasa gitu. Ya, kalau tem itu dia string biasa. Ini string biasa, bukan alamat. Nah, maka sebenarnya tidak boleh gitu. Kalau kalian implementasikan, saya takutnya stres juga. Ini habis sudokot gini terus diimplementasikan kok nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya ini ada in out ini, dia pengganti dari bintang tadi. Ini nggak boleh nih, harus disamakan dulu tipe datanya. Tipe datanya kan kita kalau mau naruh assignment gini, ini assignment tuh biasanya nilai gitu. Nggak pernah alamat di assign gitu tuh, pernah deh, sorry, bisa. Cuman karena ini tukar, berarti bukan si rumahnya yang ditukar, tapi sebenarnya nilainya mau ditukar. Si alamatnya kan tetap di situ, cuman nilainya aja yang mau ditukar gitu ya. Jadi yang tadinya ada di A, saya mau simpan di B, yang tadinya ada di B, mau saya simpan di A. Gitu. Ya. Nah ini harus disamakan dulu, berarti bukan bintang, bukan A saja, tapi saya harus bilangnya bintang A sebenarnya. Apa itu bintang A? Bintang A itu artinya nilai yang ditunjuk oleh nilainya A gitu. Kan si A ini kan isinya alamat, ya kan? A ini kan isinya alamat nih, 0x 1008 ya. A itu kan isinya alamat. Nah jadi bukan 0x 1008 ya yang dimasukin ke tem, tapi isinya 0x 1008 ya yang dimasukkan ke tem gitu. Jadi yang ditunjuk gitu ya. Bintangnya yang ditunjuk oleh A tuh nunjuk ke siapa? Oh, A tuh nunjuk ke si STR kan ya, 1008 gitu. Iya nggak sih? Oh, salah dong, ini harusnya 1001 ya, ini tadi contoh yang nggak boleh. Jadi si A kan isinya 1001, 1001, artinya dia nunjuk ini kan, yang ini kan alamat ini. Nah ininya kan isinya halo gitu. Jadi yang dimasukkan ke sana tem itu adalah halonya, bukan alamatnya si A-nya, bukan alamat yang ditaruh di A-nya. Jadi temnya ini isinya halo, bukan 0x1001 bukan. Ya, oke. Begitu pula dengan yang ini nih. B ke A itu loh Bu, kalau B ke A itu kan sama-sama ini Bu, sama-sama string bintang string, iya kan? Harusnya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, cuman kan tujuan kita tuh kan mau nuker isinya. Tujuan kita tuh mau nuker isi yang ditunjuk oleh A sama B, bukan mau nuker alamat A sama B, bukan mau nuker isi A sama B. Gitu. Ya, jadi ini juga sama sebenarnya kalau implementasi pakai bintang gitu. Artinya yang ditunjuk oleh B, kita B-nya belum bikin ya. Misalnya saya bikin B gitu ya. Misalnya saya punya STR2 gitu ya. Di sini misalnya Word gitu ya. Alamatnya berarti 1000, 1001, 1002, 1003 ya. Berarti si B-nya ini alamatnya kepakein 0x 1003 gitu. Ya, jadi bukan 1003 sama 1001-nya yang mau saya tukar. Yang mau saya tukar adalah isinya 1001 dengan isinya 1003 gitu. Maka ini kalau saya pakai bintang B itu artinya bukan si 1003 tapi siapa Word ya.
Jadi dimasukkan ke dalam, bukan dimasukin ke dalam A gitu ya, karena A ini kan bintang string, tapi dimasukkan ke dalam yang menunjuk A gitu, yang ditunjuk oleh A. Sorry. Ini ya. Jadi ini jadi hello, jadi word. Sorry. Tadinya kan hello ya. Loh, hello-nya hilang dong, Bu. Enggak, tenang. Kan sudah disimpan di temporary tadi kan ya. Terakhir, ini. Nilai yang ada di temporary dimasukkan ke dalam, sebenarnya bukan B, tapi bintang B. Gitu. Bintang B itu apa? Hello tadi kan ya. Si hello-nya dimasukkan ke sini, STR2 gitu. Ini jadi halo gitu ya. Halo. Itulah kira-kira. Ya. Selesai deh, maka kalian perhatikan bahwa STR sama STR2 itu nilainya jadi kebalik. Tadinya hello world, sekarang jadi word hello gitu. STR sama STR2. Jadi yang ditukar tuh sebenarnya bukan A sama B gitu loh. Kalau di sini kan kesannya, kalau di sini ya kelihatannya kan yang ditukar tuh kayak A sama B gitu ya. Padahal sebenarnya bukan gitu. Ya, jadi A sama B-nya itu isinya bintang gitu. Oke. Nah, kan gitu ya kalau di sini ya. Nah, cuman ini berarti saya nggak boleh pakai ini ya, sorry. Berarti tadi karena saya pakainya STR sama STR2, saya ganti ini jadi STR sama STR2. Jadi saya di sini tukarnya adalah alamatnya STR dengan alamatnya STR2. Ya. Bu, boleh nggak kalau alamatnya A sama B? Boleh, boleh. Tapi tadi prosesnya agak berbeda dengan yang tadi berarti. Ya. Sekarang udah tinggal 7 menit lagi, jadi saya tidak bisa menerangkan. Nah, tapi kalau misalnya di slide gitu ya, kalian lihat ini, sorry, yang ini, kalau misalnya di slide ada tulisannya begini, kan nggak pakai ampersand tuh ya kalau di slide ya. Tulisannya cuma gini aja, STR sama STR2 gitu ya misalnya. Ini, sementara STR sama STR2-nya di sini adalah string. Nah, kalian lihat nih, dia dilemparnya kemana? Kan dilemparnya ke sini. Ternyata yang nerima adalah in out gitu. Kalau yang nerima adalah in out, artinya yang dikirim itu sebenarnya bukan STR, tapi alamatnya STR gitu. Ya makanya saya tuh kenapa saya tuh pengennya kalian udah nulisnya pakai ampersand sama bintang aja gitu. Ya, karena kalau nggak kayak gitu, nggak tahu kalau saya mungkin kalau baru belajar algoritma gitu ya, kayaknya cukup memusingkan gitu. Kalau tidak dibedakan, ya kesannya kan kalau misalnya kayak tukar AB atau tukar STR 2 atau apapun itu, ini kan kesannya kan tipe datanya kan ini string gitu ya. Jadi kesannya tuh string gitu, bukan alamat yang saya kirim, padahal sebenarnya alamat. Oke, jadi saya minta tolong kalian tolong pahami video yang saya sengaja buat, yang ada 2 itu terutama terkait pass by value dengan pass by reference. Gitu ya. Sebenarnya itu nggak rumit gitu ya. Dia kelihatan rumit karena nggak biasa aja gitu ya. Biasanya kita kan cuma adanya nilai gitu. Sekarang kok ternyata nilainya bisa isinya alamat ya gitu. Gitu ya. Nanti kalian makin ke sana makin belajar kenapa kita butuh pointer. Gitu. Itu istilahnya pointer. Ya, jauh lebih hemat soalnya nanti ketimbang saya pakai beneran angkanya gitu ya. Ya, jadi nyimpen alamat gini nih jauh lebih murah daripada nyimpen string misalnya atau integer gitu ya. Pointer tuh murah banget ya, alamat soalnya isinya alamat aja. Itu kira-kira ya. Oke, saya nggak akan menambah lagi gitu ya karena saya tahu kalian pasti udah pusing kali. Tadi kan udah suruh mikir banyak gitu 1 jam. Terus ditambah dijejelin begini lagi, saya nggak yakin bisa masuk juga gitu ya, kalau terlalu banyak. Sekarang sudah pertemuan kelima, artinya tinggal 2 kali pertemuan lagi.
kalian akan UTS gitu ya. Jadi tolong buat yang belum paham, kalian pertama bisa tanya ke teman kalian yang kira-kira bisa mengajarkan gitu ya. Mungkin kalau yang ngajarin teman gitu ya satu level gitu ya, kalian bisa lebih apa ya, bisa lebih lepas lah ya setidaknya gitu ya. Kalau nanya ke saya gitu takut gitu kali. Tapi kalau misalnya sampai nggak ada gitu ya, jangan sungkan-sungkan nanya ke saya gitu, nggak akan saya makan, tenang aja ya. Jadi tanya aja gitu. Bahkan kalau misalnya Bu, saya belum paham nih ya dari pertemuan, oke, misalnya ekstrimnya dari pertemuan pertama gitu ya, nggak ngerti ya. Ya nanti boleh lah kita kumpulin yang kira-kira masih belum ngerti, kita bikin kelas khusus gitu nggak apa-apa. Jadi kelasnya kecil aja, jangan semuanya gitu. Ya, nanti tinggal disesuaikan saja waktunya gitu. Kalau pas saya bisa, kaliannya bisanya kapan, nanti ayolah. Gitu. Tapi saya pengen kalian yang minta, saya nggak akan nawarin. Bukan nggak akan nawarin, maksudnya saya pengen inisiatifnya dari kalian gitu. Karena kalau saya yang, ayo kita bikin yuk. Ini ya, kelas khusus nih ya, kelas yang membahas materi satu. Ayo, yang butuh datang gitu ya. Nah itu biasanya targetnya akhirnya sebenarnya ke orang yang udah ngerti itu, yang biasanya yang rajin gitu ya, datang gitu. Nah, saya makanya nggak mau gitu, saya mau ke yang benar-benar butuh aja. Kalau misalnya kalian memang butuh, silakan. Kalau misalnya emang benar-benar ada temen yang bisa bantu gitu ya, silakan aja japri saya gitu ya, sok aja. Oke, begitu saja. Ada pertanyaan? Udah, ini. Bentar. Ini ada apa lagi sih setelah ini? Oh, contoh kasus ya. Maksimum minimum. Nggak susah ya kalau yang kasus satu ya. Kalau cuma nyari minimum maksimum kan tinggal. Kalau X1-nya, dia nyari minimum ya. Kalau X1-nya kurang dari X2 dan X1 kurang dari X3, X1 kurang dari X4, maka pasti X1 minimum gitu kan ya. Else, if, tinggal gitu aja kan ya. Ini apa mengurutkan. Yang ini mungkin harus lebih mikir nih, karena ini pakai pass by reference ya. Kemudian udah kan ya latihan. Jadi hanya sebenarnya minggu ini hanya yang tadi pass by value dari reference dengan variabel lokal global. Gitu. Oke. Kita ini dulu pemotretan dulu. Kita share dulu. Silakan kalian munculkan wajah-wajah kalian. Oke. Sambil kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan ya. Kalau nggak mau ngomong, mau diketik aja gitu, silakan. Wah, ini kayaknya nambah nih. Ada 43. 42, berarti tadi 41 dong ya. Kan saya dihitung ya. Ayo, Muhammad Maulana, Nizam, Abdullah, Emri. Oh, udah. Nizam, ada Nizam? Sama Maulana. Ayo, kalau nggak pulang-pulang nih. 15.29. Rifatu file. Nah, udah. Nizam, Abdullah. Enggak. Coba saya lihat yang di sebelahnya. Wah, di belakangnya lebih banyak lagi nih. Chandra, Maderido, Rofiah, Bilkis, Widya, Arya, Arla, sorry. Gloria, Bintang, Afan, Zaidan Sa'dun, Dewa Putu Fajar. Oke. Kabil, Wery, coba ini agak diginin loh, ke bawah ini loh, kelihatan jidatnya doang gitu ya. Kelihatan poninya doang. Nah, gitu dong.
Oke, saya ini nggak tahu nih Nizam kemana nih. Oke, saya screen capture 1, 2, 3. Itu yang halaman pertama. Sekarang yang halaman kedua. Oke. 1, 2, 3. Oh, Chandra kok nggak jadi Chandra? Ayo, 1, 2, 3. Belum. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Aduh ya. Mohon maaf ya, saya kemarin videonya lama gitu ya keluarnya karena ya gitulah banyak ini. Anak-anak saya lagi pada positifnya tuh gantian gitu ya. Jadi nggak paralel tapi serial gitu. Jadi saya nggak selesai isomannya karena kontak erat. Jadi ya gitulah ya agak riuh gitu. Jadi makanya lumayan banyak tugas-tugas yang menumpuk yang belum saya kerjakan. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, saya titip pesan itu ya. Kalau misalnya ada masalah, walaupun sekarang udah minggu kelima, ya silakanlah mudah-mudahan masih belum terlambat gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.